La hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa salam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wa sallallahu wa sallam ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Alhamdulillah, puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat tering salam senantiasa terlimpahkan kepada junjungan kita yang mulia Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala masih diberikan nikmat panjang umur. Mudah-mudahan antum dalam keadaan sehat walafiat. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kita taufik, memberikan kita kekuatan untuk meningkatkan ibadah, untuk meningkatkan amal soleh di bulan yang penuh berkah. Mudah-mudahan kita bisa memanfaatkan bulan ini, bulan penuh ampunan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Banyak kita berdoa minta ampun, minta surga. Banyak ulama juga sudah mengingatkan ya, bacaan-bacaan, doa-doa, zikir-zikir yang ada di bulan Ramadan. Ini kesempatan berharga. Jadi diberikan panjang umur di bulan Ramadan, ini adalah kesempatan berharga untuk kita memperbaiki diri, memperbaiki amal. Karena resikonya dahsyat. Kalau kita menyepelekan Ramadan, resikonya dahsyat. Mungkin kita sering mendengar, ya gak apa-apa kita mengulangi kembali. Bagaimana ada sebuah keterangan bahwa orang yang ditakdir bisa hidup Ramadan, tapi keluar Ramadan dia nggak dapat ampunan dari Allah Subhanahu wa taala, itu orang celaka. Ada orang hidup di bulan Ramadan, udah beres Ramadan nggak dapat ampunan dari Allah Subhanahu wa taala, itu orang celaka. Kenapa dikatakan celaka? Karena begitu besarnya ampunan Allah hamparkan. Kalau dalam riwayat Imam Bukhari, idza jaa Ramadan futihat abwaabul jannah. Kalau datang bulan Ramadan, pintu-pintu surga itu dibuka. Kok ternyata dia panjang umurnya bisa puasa di bulan Ramadan, enggak bisa menyebabkan dia masuk ke dalam surga. Ini orang celaka. Ini orang celaka. Nauzubillah. Pintu surga semuanya dibuka, terbuka lebar. Seharusnya bisa masuk, kok nggak bisa masuk? Berarti ada keteledoran. Ramadan dianggap sama seperti bulan-bulan kemarin. Ramadan dianggap biasa aja. Nggak ada yang spesial, nggak ada yang istimewa. Tidak ada peningkatan amal soleh. Nah maka orang yang dalam riwayat tersebut, orang yang dia bisa masih diberi panjang umur hidup di bulan Ramadan, namun setelah Ramadan berlalu ternyata dia tidak mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala, maka dia termasuk orang yang celaka. Auzubillah.
Ya, nauzubillahi min zalik. Ya, sama halnya itu ada beberapa poin ya. Sama halnya seperti orang tua. Orang yang ditakdir ngalamin hidup orang tuanya, tapi lewat orang tuanya dia nggak bisa dapetin ampunan Allah, lewat orang tuanya dia tidak bisa dapetin ampunan Allah Subhanahu wa taala, rahmatnya Allah Subhanahu wa taala, lewat orang tuanya dia tidak mendapat menjadi sebab masuk surga. Ini orang celaka juga ya. Termasuk orang yang celaka ngalamin orang tuanya hidup tapi ternyata nggak menyebabkan dia masuk ke dalam surga, malah menyebabkan dia masuk ke dalam neraka. Nauzubillahi min dzalik. Hati-hati. Makanya orang tua itu betul-betul ya bisa menjadi wasilah kita dapat ridho Allah, juga bisa dapat jadi wasilah kita dapat murka Allah Subhanahu wa taala. Orang tua itu bisa menjadi sebab dia masuk ke dalam surga, juga menjadi sebab dia masuk ke dalam neraka. Yang nyenengin hati orang tua insya Allah min ahlil khair, tapi yang membuat sedih orang tua insya Allah min ahlil syar. Nauzubillahi min zalik. Kisahnya banyak. Orang-orang yang punya amal baik, punya amal soleh, tapi ternyata membuat hati orang tua terluka dan tersakiti. Endingnya bagaimana orang-orang seperti itu? Bahkan akhir-akhir ini misalnya ada orang hanya demi cinta, ya hanya demi cinta ternyata rela kabur tanpa restu orang tua. Wah, dia tertipu dengan cinta yang baru, melupakan cinta yang tulus dari orang tua. Itu ada nggak yang model begitu? Ada. Yang model seperti itu ada. Jadi dia kabur dengan sang pujaan hati, melukai hati orang tuanya. Berharap hidup bahagia, namun tidak mungkin bahagia. Berharap hidupnya senang, namun tidak akan mungkin senang ketika tidak mendapatkan restu orang tua. Ketika tidak mendapatkan ridho dari orang tua, tidak mungkin senang, tidak mungkin bahagia. Ya, bahagia mungkin seminggu. Ya, bahagia mungkin 1 bulan. Tapi kedepannya jika orang tua nggak ridho, jika orang tua tidak senang, jika orang tua tersakiti, maka tidak akan berkah itu rumah tangga. Tidak akan baik, perjalanan hidupnya tidak akan baik-baik saja orang yang melukai hati orang tua. Karena itu waspada. Yang dicari itu ridho orang tua. Jangan sampai orang. Dulu itu banyak kisah zaman sahabat Nabi. Ada yang datang kepada Nabi, ada sahabat datang kepada Nabi, Nabi saya mau jihad, mau ikut perang biar biar syahid. Sampai mengatakan kepada Nabi, Nabi aku datang ke sini, tidaklah aku datang ke sini kecuali orang tuaku menangis, ya, maksa merenan, pengen ikut jihad. Akhirnya Nabi nyuruh pulang, senengkan, bahagiakan orang tua kamu, sebagaimana kamu udah bikin dia sedih, nangis, bahagiakan, ya, suruh pulang. Ada lagi sahabat datang pengen ikut jihad. Nabi pengen jihad, pengen perang, pengen ikut berjuang jalan Allah Subhanahu wa taala. Punya ibu enggak? Punya orang tua enggak? Punya. Udah izin belum? Belum. Minta dulu izin. Pulang. Ya. Minta dulu izin. Kalau orang tua ngizinin, berangkat. Kalau orang tua enggak ngizinin, jangan berangkat. Tuh. Berjuang loh, berjihad. Berjihad di jalan Allah. Tapi orang tua enggak ngizinin, enggak boleh sama Nabi. Ya. Ini kadang-kadang kita mau kemana, orang tua ngelarang, maksa wae, ya. Mak, mau keluar, mau ini ngumpul bareng teman, jangan. Baiklah maknya. Berangkat wae langsung. Akhirnya apa yang terjadi? Ya, syukur-syukur kau selamat. Syukur-syukur kau selamatnya. Ala kulli hal, orang tua kalau masih ada itu luar biasa dahsyat doanya juga, sampai Nabi mengatakan doanya orang tua itu seperti doa Nabi untuk umatnya, dahsyat.
Luar biasa. Kalau orang tua masih ada, mintain doa. Yang usaha susah, yang pokoknya hidup, coba datengin orang tua. Ma, doain ma. Pak, doain pak. Ma, doain ma. Minta doa orang tua. Minta ridho orang tua. Ya, bahagiakan hati orang tua. Anak yang membahagiakan hati orang tua, insya Allah hidupnya juga akan dibahagiakan. Anak yang membuat senang hati orang tua, hidupnya juga akan disenangkan. Jangan coba-coba keluar kalimat-kalimat yang sekiranya membuat hati orang tua itu kecewa. Makanya dalam Al-Quran, wala taqul lahuma uff. Ngomong gitu, nggak boleh, bisa orang tua tersinggung. Ke warung tolong beliin garam, lagi asyik mabar misalnya. Nanti dulu, jangan. Orang tua manggil, nak, misalnya namanya langsung samperin. Jangan ngejawab bari jauh. Ya, ada apa mak? Sini, lagi di sini, lagi riweuh. Ngapain lagi main game? Aduh ya Allah, na'udzubillah min zalik ya. Durhaka yang tidak sadar ya. Mungkin ada juga yang begitu karena tidak tahu ya. Makanya pentingnya tolab, penting ngaji. Jangan ngomong nggak boleh, apalagi ngomong yang lainnya. Apalagi sampai terang-terangan berbuat jahat, sampai berbuat zalim, nggak akan berkah nanti hidup yang seperti itu. Dulu sudah dicontohkan ya, Allah Subhanahu wa taala sudah menjadikan satu contoh di antaranya sahabat Nabi yang bernama Alqamah. Ini sahabat Alqamah ini yang Allah Subhanahu wa taala jadikan contoh, ibrah, pelajaran buat kita umat Islam. Ya, Alqamah itu sahabat Nabi, jangan kita pandang dengan pandangan yang hina, nggak boleh. Sahabat-sahabat Nabi itu nabinya ada, jadi banyak kejadian-kejadian yang dilakukan sahabat Nabi itu menjadi syariat, itu menjadi hukum. Awas, jangan sampai akhirnya salah pandangan, akhirnya menganggap mereka orang-orang yang tidak baik. Mereka orang-orang mulia, sahabat Nabi orang-orang mulia. Jadi ada sahabat namanya Alqamah. Ya, ada sahabat namanya Alqamah. Kita sudah tahu ini kisah. Ya, kita sudah tahu ini kisah. Ya, intinya mah begitu. Suatu saat membuat ibunda kecewa. Membuat ibunda kecewa karena ada problem mengedepankan istrinya atau yang lainnya. Satu ketika ibunya kecewa, sakit hati ibunda ini. Singkat ceritanya, Alqamah ini nggak bisa mati dalam sakaratul maut, nggak bisa ngucapin la ilaha illallah. Kurang hebat apa amalnya coba ini Alqamah? Makmumnya bermakmum sama Nabi, hebat. Tapi ini jadi pelajaran, kenapa Alqamah tidak bisa mengucapkan la ilaha illallah? Kenapa Alqamah tidak bisa mengucapkan la ilaha illallah? Ternyata pernah membuat hati ibunda sakit. Singkat cerita ini karena saya kalau nggak salah udah berkali-kali menceritakan ini. Singkat cerita, Nabi memerintahkan sahabat yang lain untuk memintakan maaf kepada ibunda Alqamah dengan beberapa proses itu. Ya, Nabi suruh kumpulin kayu bakar. Ya, ibundanya ngelihat mau diapakan ini kayu bakar, mau dibakar ini Alqamahnya. Ya, mau dibakarnya. Nabi ngomong begitu, yang namanya seorang ibu pasti hatinya akan tetap ada rasanya kasihan sama anak. Rahmatnya seorang ibunya. Akhirnya jangan dibakar Alqamah. Nabi mengatakan apa? Api neraka jauh lebih dahsyat, ibu. Kalau seandainya ibu tidak maafin Alqamah, seandainya ibu tidak ridho sama Alqamah,
maka ini Alqomah pasti tempatnya di neraka. Kalau ibu enggak maafin dia, ibu enggak rela kepada dia, maka ini tempatnya pasti di neraka. Dan api neraka jauh lebih dahsyat daripada api dunia. Kobaran api dunia sebesar apapun belum apa-apa dengan kobaran api neraka, tidak ada apa-apanya. Akhirat tuh apa yang terjadi? Aduh, karena ngelihat ya Allah kesian, dimaafin. Jadi Alqomah dimaafin sama ibunda. Saya redo sama Alqomah, saya maafin kesalahan Alqomah. Akhirnya orang tuanya udah mengikrarkan ridho, orang tuanya sudah mengikrarkan memaafkan Alqomah nih anaknya yang udah pernah nyakitin, membuat sakit, membuat kecewa hati ibunda. Itu Alqomah bisa ngucapin la ilaha illallah husnul khotimah. Nah itu bagaimana kalau anak-anak zaman sekarang banyak nyakitin hati orang tua? Bagaimana nasib anak-anak sekarang yang banyak melukai hati orang tua? Nauzubillahi min zalik. Ridho Allah ada pada ridho orang tua, murka Allah ada pada murka orang tua. Makan ada riwayat lain, hebat puasa, hebat sholat, hebat sodako, hebat amal solehnya, tapi kau melukai hati orang tuamu, semuanya tidak ada nilai di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehebat apapun amal soleh, ibadah, puasa, sholat, zikir, tapi kalau kau melukai hati orang tuamu, semuanya akan menjadi sia-sia di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, semuanya hanya akan menjadi sia-sia di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena itu ya, sudah diingatkan, kalau orang tua masih ada, itu surga kita. Banyak kisahnya ini. Di zaman Nabi berapa kali orang sahabat minta jihad fisabilillah, ya. Ada yang tidak boleh, ada yang gagal, ada yang jadi. Sebabnya orang tua. Ya, sebabnya orang tua. Ada yang belum izin, disuruh izin dulu. Dan seterusnya dan seterusnya. Itu pentingnya peran orang tua. Maka beruntunglah orang-orang yang masih punya orang tua. Jangan disia-siain. Masya Allah, kadang-kadangnya orang tua udah ngurus kita dari kecil sampai besar. Giliran orang tua sakit malah dikirim ke panti jompo karena gak mau ngurus. Nauzubillahi min zalik. Ya. Orang tua ngurus dari kecil sampai besar, ternyata udah tua, sibuk, pada nggak mau, ya anaknya 4 misalnya, pada nggak mau nerima. Udah kamu aja yang urus, udah kamu aja yang urus, kamu aja yang urus. Kadang udah sakitnya agak parah, pengen buru-buru mati. Ya Allah, ya Rabbi, ya Allah. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Ya. Ada nggak yang begitu? Ada yang ngerasa capek udah 1 bulan ngurusin orang tua yang sakit, udah 2 bulan ngurusin orang tua yang sakit, ya bahkan mungkin ada udah 1 tahun ngurusin orang tua sakit, yang harusnya mungkin kalau dia mau urus itu dia jadi sebab buat masuk surga, dapat tempat yang tinggi di surga, tapi ternyata dia akhirnya malah ngedoain, ya Allah gak kuat, pengen buru-buru angkat aja ya Allah, kalau memang itu yang terbaik. Nah, ya Allah ya Rabbi, ya baru 1 tahun ngurusin orang tua begitu, sakit, udah merasa berat. Ya, harusnya Masya Allah orang-orang soleh mah itu jadi ladang dia masuk surga. Ya Allah, ini bedanya orang tua sama anak itu begitu. Bedanya orang tua sama anak, ya tidak semua anak begitu. Ada juga, saya banyak mendapati anak-anak yang berbakti. Tuh orang tuanya lagi pada sakit, diurus luar biasa dengan telaten. Banyak kisah-kisah seorang anak yang berbakti itu banyak. Juga tidak sedikit kisah-kisah anak durhaka. Belum apa-apa udah rebutan warisan. Ya Allah, makanya memang kita doa minta kepada Allah anak itu anak yang soleh,
Dan juga kita sebagai orang tua dukung, fasilitasi anak kita buat jadi anak soleh. Anak soleh itu yang gimana? Yang pertama ngerti sama agama. Karena rugi kalau kita punya anak kita nggak soleh. Ya, apa bedanya ngegedein, masih mending ngegedein ayam atuh. Masih mending ngegedein sapi, miara sapi dari kecil. Maaf ya ini. Miara sapi dari kecil. Udah gede dijual mahal. Mau dipotong sendiri juga udah pesta bikin sate ya. Manfaat, capeknya terbayar. Beli ya sapi, kambing dari kecil, diurus, dikasih makan, dibiayai. Udah besar, udah gemuk dagingnya, udah tumbuh besar, dijual mahal. Dipotong juga enak. Ya, manfaat. Lah kalau anak, kalau bukan soleh apa coba yang diharapkan? Punya anak, tapi kalau bukan soleh, tidak menjadi soleh, apa yang diharapkan dari anak tersebut? Susah payah kita orang tua banting tulang. Susah payah kita orang tua ngurus anak. Mulai dari orok gak bisa apa-apa, sampai udah gede, sampai bisa apa-apa. Ternyata durhaka, nauzubillahi min zalik. Di dunia sengsara, di akhirat kalau memang karena keteledoran kita sengsara juga. Jadi punya anak durhaka itu dunia sengsara, di akhirat juga jika memang dia tidak solehnya itu karena keteledoran orang tua, ya sengsara juga, jadi hisab di hadapan Allah Subhanahu wa taala, berarti nggak tanggung jawab. Ya berarti tidak tanggung jawab ya Allah ya Rabbi. Makanya minta yang pertama doa. Insya Allah kalau doa kita semua orang tua ngejalanin. Semua di antara kita dalam berdoa insya Allah ngejalanin. Minta kepada Allah, ya Allah jadikan anakku anak yang soleh. Ya Allah jadikan anak hamba-hamba yang anak yang soleha. Insya Allah 100% ya, 100% kita ngedoain. Cuman langkah yang kedua pendidikan. Ngelakuin gak nih? Berapa banyak orang tua yang memandang sebelah mata pendidikan agama, mengagung-agungkan pendidikan duniawi, bahkan menspesialkan anak perlu bahasa Inggris. Ini sering saya menyampaikan, anak perlu bahasa Inggris, anak perlu untuk bisa berhitung, dikursuskan bahasa Inggris, dikursuskan berhitung dengan biaya yang cukup ratusan ribu sampai jutaan ribu rela dikeluarkan untuk mengkursuskan anak supaya anak bisa bahasa Inggris, supaya anak bisa matematika ataupun pelajaran yang lainnya. Tapi anak belum bisa ngaji, belum bisa baca Quran, hayu di hare-hare, nggak mau dikursusin ngaji. Ngajinya alang kadarnya, bahkan nggak ada takzim sama guru ngajinya, gimana jadinya? Nggak ada takzim bagaimana? Ya nggak ada takzim. Nggak mikirin biayanya. Kalau seharusnya, kalau pengen manfaat, pengen berkah, ngursusin anak matematika, bahasa Inggris, berapa dikeluarin buat ngursusin itu matematika, bahasa Inggris? Keluarkan 1 juta, kasih guru ngajinya 1 juta. Minimal. Kalau bisa lebih. Kenapa? Yang akan banyak memberikan manfaat nantinya adalah apa yang diberikan guru ngaji. Biar dia bisa baca Al-Quran. Berapa banyak guru-guru ngaji yang ngajarin anak kita bisa baca Al-Quran. Sebulan 20 ribu. Ya Allah ya Rabbi. Sebulan 25 ribu. Giliran diajarin matematika, ngajarin bahasa Inggris, rela ngeluarin 300 ribu, 400 ribu, 1 juta. Ya Allah ya Rabbi, ini gimana aturannya? Gimana takzimnya? Gimana nanti manfaatnya? Jadi yang dituntut dari ustadz, dari guru ngaji ikhlas. Dan ikhlas mah urusan hati. Bukan kita nuntut orang supaya ikhlas. Kitanya kudu takzim sama ilmu. Kitanya kudu takzim sama
orang yang mengajarkan ilmu agama. Jangan nuntut orang supaya ikhlas. Ya, jangan nuntut orang supaya ikhlas. Udah guru ngaji mah ikhlas kudunya, ya Allah ya Rabbi. Akhirnya gimana dapat nanti berkah dan manfaatnya. Ya, jadi itu perlu dipikirkan itu. Jadi buat ibu-ibu, bapak-bapak, di mana aja yang berada, anaknya ngaji, ya, anaknya lagi ngaji, perhatiin itu gurunya, perhatiin itu ustadz-ustadznya, ya, perhatiin ustadz-ustadznya, guru-gurunya, walaupun mereka tidak minta, masya Allah, ya, perhatiin itu sebagai kita cambukan buat kita. Ya, urusan dunia bisa begitu, kenapa buat akhirat nggak begitu? Mana yang lebih manfaat nantinya? Kadang-kadang suka ngegampangin, kadang-kadang orang itu kudu ditegur begini, orang itu kadang-kadang kudu ditegur begini biar mikir gitu, kadang-kadang nggak mau mikir, kadang-kadang perlu ditegur. Nyari buat bisa bahasa Inggris anak, rela ngeluarin gede, hari buat bisa baca Al-Quran, ya, jelas ya, nggak akan sebanding. Ini di hare-hare, digampang-gampang, dimurah mareh, tidak begitu diperhatikan. Ya Allah, nauzubillahi min zalik. Ya Allah ya Rabbi, mudah-mudahan ya Allah, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan dijadikan anak-anak kita anak-anak yang soleh, anak-anak yang soleha. Jadi itu penting. Ada beberapa poin ya. Jadi kalau masih ada orang tua, ya, jangan sampai membuat hatinya luka. Kalau masih ada orang tua, jangan sampai membuat hatinya sakit. Ya. Karena kalau demikian, nauzubillahi min zalik, itu awal kehancurannya. Nauzubillahi min zalik. Tadi insyaallah DFM di mana saja berada, ini waktunya muruluk kita ngelanjutin ini sebenarnya ya, bab sujud syahwi, ini kajian fikihnya, masya Allah. Nah, tadi itu sebagai pembuka saja ya, mudah-mudahan bermanfaat khususnya buat saya pribadi, umumnya buat kita semuanya insya Allah. Melanjutkan satu poin yang kemarin, ya satu poin aja kayaknya waktunya. Jadi melanjutkan satu poin termasuk sebab sujud sahwi ya. Termasuk sebab sujud sahwi yang kedua adalah meninggalkan tarku ba'din min ab'adis sholah. Meninggalkan ab'adus sholah. Ada nanti di dalam sholat itu rukun sholat, ada yang disebut sunnah-sunnah sholat, ada yang disebut ab'adus sholah. Ab'adus sholah ini masuknya memang bukan termasuk rukun. Seandainya pun ditinggalkan sengaja, itu tidak batal sholatnya. Namun ketika kita tidak melakukan ab'adus sholah yang menjadi penyempurna dalam sholat kita, sengaja ataupun karena sebab lupa, maka disunahkan kita untuk sujud sahwi. Jadi siapa saja di antara kita yang meninggalkan ab'adus sholah, baik secara sengaja meninggalkannya ataupun karena sebab lupa, kemudian sebelum salam dia teringat, maka disunahkan untuk sujud sahwi. Di antara contoh ab'adus sholah itu adalah kunut, atau tasyahud awal, atau sholawat kepada keluarga Nabi di tasyahud akhir. Itu di antara contoh ab'adus sholah. Misalnya tasyahud akhir, tasyahud awal, ibu bapak lupa tasyahud awal, langsung bangun berdiri. Nah ini juga yang perlu perlu diperhatikan. Jadi kalau lupa tasyahud awal udah terlanjur bangun berdiri, itu nggak boleh balik lagi kalau posisi tubuh sudah lebih dekat ke berdiri. Kalau balik lagi malah batal sholatnya. Ya kalau balik lagi malah jadi batal sholatnya. Karena tasyahud awal hukumnya sunnah, sedangkan berdiri hukumnya wajib. Nggak boleh pindah dari yang wajib menuju sunnah. Jadi umpama ibu bapak pas bangun dari rokaat kedua, ya dari sujud terakhir rokaat kedua, sholat zuhur, kan harusnya duduk untuk tasyahud awal. Ini langsung diri karena lupa. Ternyata
tasyahud awal ya 2 rakaat, balik deui. Kalau seandainya posisinya udah lebih dekat ke diri, balik lagi itu batal. Harusnya bagaimana? Ya udah diri aja. Makanya ini pentingnya ilmu dalam bab fikih. Pentingnya ini ilmu. Kalau memang sudah lupa tasyahud awal posisinya kita udah diri, pahamlah ya, nggak perlu dicontohkan. Dah lewat radio emang nggak bisa dicontohkan, kecuali yang menyaksikan di layanan live. Ya. Maka udah berdiri. Lain cerita kalau misalnya posisinya masih deket ke duduk. Jadi baru ngangkat dikit mau diri, kemudian ingat aduh tasyahud awal, udah duduk, nggak apa-apa. Tapi kalau udah melebihi ruku posisinya, nggak boleh balik lagi. Ya, tidak boleh balik lagi, malah batal kalau balik lagi. Jadi yang perlu dipahami, yang perlu diketahui adalah tasyahud awal. Seperti sholat yang jumlah rakaatnya lebih dari 2, kayak maghrib, isya, zuhur, asar. Itu kan ada tasyahud awalnya. Yang harus kita ketahui adalah hukum tasyahud awal itu adalah sunnah. Yang hukum tasyahud awal itu min ab'adis sholah. Andai kata kita lupa, nanti sunnah sujud syahwi. Bahkan andai kata kita tinggalkan sengaja, tetap sunnah sujud syahwi. Boleh enggak? Boleh. Sah enggak sholatnya? Ninggalin tasyahud awal? Sah. Cuman dia enggak sempurna sholatnya. Sah mah sah. Cuman nanti gambarannya, kalau misalnya lupa, posisinya udah diri, jangan balik lagi ke tasyahud awal, malah batal. Mudah-mudahan jelas ya ini. Jadi kalau tasyahud awal ya, buat yang bertanya nanti insyaallah di sesi kedua. Buat tasyahud awal, kalau misalnya tasyahud awal berdirinya lupa, kalau udah posisinya berdiri nggak boleh balik lagi. Balik lagi malah batal. Ini pentingnya ya, perlu diketahui. Thayyib. Termasuk di antara ab'adus sholah adalah kunut. Kunut itu ab'adus sholah. Dalam mazhab Imam Syafi'i sunnah kunut. Buat yang enggak mau kunut, jangan nyalahin orang yang kunut. Ya, buat yang enggak mau kunut, jangan nyalain orang yang kunut. Ingat itu. Kalau nggak mau kunut ya sok aja nggak kunut. Yang ini mah jangan akhir ribet. Orang udah kayak ahli hadis. Padahal hadis juga baca terjemahan kadang-kadang. Udah pada kayak ahli hadis. Wah, nggak ada hadisnya. Ini ada hadis begini. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Dikira ulama-ulama dulu nggak pada ngerti hadis. Siapa sih yang lebih ngerti hadis? Ulama ahli tafsir udah diabaikan semuanya. Hanya baru-baru hijrah, baru belajar 1-2 tahun, baru ikut kajian-kajian salafi ya. Yang banyak itu nama-nama kajian-kajian, udah langsung menyalah-nyalahkan yang lainnya. Ya Allah ya Rabbi, ini fitnah akhir zaman luar biasa. Baru ngaji di medsos udah nyalain amalan orang. Ya Allah ya Rabbi. Sekarang ini akhir zaman begitu. Ustadz itu pada disalahin sama orang-orang yang nggak pernah pesantren. Ada orang pesantren puluhan tahun, ada orang cuman kajian ikut mingguan, hadir pengajian mingguan biasa gitu. Cuman salah tempat aja. Ini ustadz yang ngajinya udah puluhan tahun disalahin. Ya Allah ya Rabbi, ya Allah ya Rabbi, ini fitnah akhir zaman ya. Dituduh sesat lagi hanya gara-gara masalah tadi furu, karena masalah kunut, masalah tarawih misalnya. Sekarang rame lagi tarawih, apa 11 apa 20, apa 11 apa 20, dari mana begini, ini enggak ada hadisnya, pusing jadinya ya. Ya Allah, fitnah akhir zaman ini ya. Jadi jangan pada dalam urusan agama jangan dulu gampang nyalahin orang ya. Dari dulu udah ada pembahasannya, bahkan sholat tarawih misalnya. Perbedaan dari dulu sudah ada di zaman sahabat Nabi. Bilangannya itu udah macam-macam, udah beda. Di Mekah berapa, di Madinah berapa. Dari zaman sahabat itu udah ada perbedaan jumlah rakaat. Coba dikaji lagi. Udah ada, nggak ada yang masalah, nggak ada yang menyalahkan. Oh salah, kenapa kamu begitu? Enggak.
Ini sekarang gampangnya nyalah-nyalahin hanya gara-gara beda rakaat. Insya Allah kita nggak kita sih yang saya 20 rakaat kalau salat tarawih. Ya, salat tarawih 20 rakaat. Insya Allah nggak pernah menyalahkan kalau ada orang sholatnya cuma 8 rakaat 11 sama witir. Nggak pernah menyalahkan insya Allah. Yang banyaknya dan kita yang sholat 20 insya Allah nggak pernah menyalahkan. Nggak ada insya Allah. Yang banyak menyalahkan itu yang baru-baru ini. Yang 11 ini menyalahkan yang sholat 20. Sok cari, mau di YouTube mau di mana, yang banyak nyalahkan itu ya pasti mereka menyalahkan yang 20 ini. Ya Allah ya Rabbi, penyakit makanya itu ya, penyakit. Nauzubillah min zalik. Bahaya kalau dikit-dikit nyalahin ya, dikit-dikit nyalahin, ngambilnya langsung dari hadis sendiri, dari hadis. Dikira imam-imam besar nggak pakai hadis. Ya, dia pakai hadis ini, pakai hadis itu. Ini ada hadis dari Ibnu Abbas misalnya. Ya, dalam bab gunut tuh ada. Dikira Imam Syafi'i nggak pakai hadis. Dikira Imam Syafi'i nggak pakai hadis. Imam Syafi'i itu siapa coba? Imam Syafi'i adalah seorang mujtahid mutlak. Itu diakui. Imam Syafi'i adalah seorang mujtahid. Lah ini ada orang baru hijrah kemarin. Ini ada orang baru belajar kemarin. Ini ada orang baru ikut kajian-kajian mingguan. Langsung kunut itu bid'ah dolalah. Kunut itu sesat. Tidak ada zaman Nabi. Ya, tidak ada hadisnya. Ya Allah, dalam mazhab Imam Syafi'i kunut itu sunnah. Jadi otomatis saya pernah itu ada menyampaikan. Pernah menyampaikan, ente baru paham udah nyalahin imam-imam besar. Lah saya tidak nyalahin imam-imam besar, katanya begitu. Lah ente menyalahkan orang yang kunut itu ijtihadnya Imam Syafi'i, kunut itu sunnah. Ya. Kunut itu sunnah. Ente mengatakan kunut itu enggak ada dasarnya, bid'ah dolalah, sesat. Kalau sesat berarti pelakunya masuk neraka. Ente udah menuduh imam sekelibar Imam Syafi'i itu sesat. Secara tidak langsung. Makanya kudu hati-hati dalam urusan agama. Ya harus hati-hati. Ngeri. Ya kalau gampang menyalahkan begitu akhirnya. Ya kalau misalnya nggak mau kunut, ente ngajinya sama orang yang nggak kunut, ya udah silahkan, nggak usah kunut. Nggak ada masalah. Dah, nggak ada masalah. Ente nggak kunut nggak ada masalah. Ya. Cuman yang jadi masalah itu nanti kalau ente menyalahkan orang yang kunut. Apalagi mensesat-sesatkan orang yang kunut. Itu yang jadi masalah. Juga masalah kunut ada beberapa problem juga ini sebetulnya. Dalam prakteknya ada di masjidnya. Ketika imamnya kunut atau ketika imamnya enggak kunut. Nanti kita akan bahas lah insya Allah ya. Di kajian aswaja. Insya Allah akan kita bahas di kajian aswaja. Ya, mudah-mudahan sehat, mudah-mudahan istiqomah kita dalam ngaji, dalam tolab. Yang penting mah jangan gampang nyalahin. Yang penting mah jangan gampang untuk menyalahkan amalan orang lain, bahaya. Ini sekarang yang rame pokoknya masalah kunut. Ya. Kadang-kadang ngebanding masalah tarawih juga. Kadang-kadang ngebanding-bandingin. Mendingan kita dong 11 tapi tenang daripada 20 rakaat gerasak-gerusuk Allahu Akbar. Lah, ini ucapan orang-orang jahil sebetulnya. Kita nggak boleh berdebat sama orang bodoh itu. Nggak ada ujungnya. Itu perbandingan nggak fair. Itu jadi mereka ada yang membandingkan begini. Mendingan kami sholat tarawih 11 tenang, bacanya santai, tumak ninah. Daripada kalian 20 rakaat gerasak-gerusuk 5 menit beres 20 rakaat. Sholat macam apa itu? Lah, dikira kita setuju dengan sholat yang begitu. Enggak. Saya pribadi menentang orang yang sholat nggak pakai tumak ninah. 20 rakaat beres 5 menit. Allahu Akbar, sami'allahu liman hamidah, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ya sholat tarawih bukan begitu. Tarawih itu asal katakan tarawih, santai. Anda harus adil, objektif ya, bahasa gaulnya. Orang yang sholat tarawih 20 rakaat dengan bacaan tumak ninah, gerakan tumak ninah, bacaan yang santai, itu banyak. Sekali lagi, orang yang sholat sunnah tarawih
orang yang sholat sunnah tarawih, maaf gitu, orang yang sholat sunnah tarawih, yang 20 rakaat yang bacaannya masih santai, itu banyak, hanya beberapa orang saja, atau mungkin hanya beberapa tempat saja yang sholat tarawihnya 20 rakaat gerasak gerusuk hanya di beberapa tempat saja. Ya. Jangan carinya yang jelek-jelek aja mentang-mentang ini 20 nih kok gerasak gerusuk. Lah kita juga nggak setuju. Nah ini kadang-kadang yang dicari-cari itu yang aneh-aneh ya. Kita juga nggak setuju. Jadi jangan begitulah. Jadi harus lebih hati-hati kita orang Islam. Ya kalau emang kita sama-sama orang Islam, sama-sama sholatnya, apalagi yang dibahas masalah furu, ya masalah furu, hal-hal seperti ini jangan sampai kita berpecah belah, jangan sampai kita ribut, yang diributin itu lagi ya. Jangan terlalu anarkis lah, jangan terlalu, ntar akhirnya dibubarin kajiannya, waduh merasa terzolimi, merasa tersakiti, merasa wah ini diskriminasi, atau wah ini tidak toleransi, ntar begitu. Padahal masyarakat menolak, nggak mau ada pemahaman yang begitu. Masyarakat menolak, nggak mau ada yang namanya dikit-dikit maulid, nggak bolehnya, dikit-dikit bid'ah dolalah, dikit-dikit ini musyrik dan lain sebagainya ya. Jadi ntar akhirnya kita lagi yang salah. Ayolah, jangan sampai seperti itu. Apalagi khususnya yang baru-baru hijrah, baru-baru kajian, janganlah bersikap seolah-olah seperti mufti, janganlah bersikap seolah-olah seperti ahli hadis. Wah nggak ada hadisnya, wah nggak ada dalilnya, wah nggak ada ayatnya. Ngajinya aja belum tuntas, ngajinya aja baru kemarin, bacaannya aja masih terjemahan, belum bisa ngertiin sendiri, udah seolah-olah ulama besar. Ini kan akhirnya yang bakalan bisa lebih menyesatkan yang mana? Ya yang itu tadi, baru taunya itu nyalahkan yang lain. Baru taunya itu nyalahkan orang yang udah segala tahu. Tah eta yang bahaya. Jadi kudu lebih waspada. Emang fitnah akhir zaman. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala selamatkan kita. Makanya dalam ngaji bersihkan hatinya, dalam ngaji kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala agar diberikan ilmu yang manfaat. Jadi termasuk sujud syahwi, kembali kepada pembahasan, kembali kepada poin. Termasuk daripada sebab disunahkannya sujud sahwi adalah karena kita meninggalkan abadus sholah. Ya, abadus sholah itu ditinggalkan sengaja ataupun lupa, sunnah sujud sahwi. Contoh begini. Contoh ya, kita kasih contoh. Kita nggak kunut nih, subuh nggak kunut, kita tinggalin karena sengaja. Kita nggak kunut dalam sholat subuh karena sengaja ninggalin kunut. Pas udah lagi tahiyat, aduh nggak kunut, nyesel kita nggak kunut, maka tetap disunahkan sujud sahwi. Jadi tetap disunahkan sujud sahwi ya, tetap disunahkan sujud sahwi buat orang yang meninggalkan kunut sekalipun sengaja. Kalau lupa jelas sunnah sujud sahwi. Ini kan kadang orang ada juga yang sengaja hoream karena tahu kunut itu bukan bagian rukun, bukan wajib, nggak kunut akhirnya. Itu bagaimana? Apakah misalnya dia ninggalin kunut sengaja berarti nggak sunnah sujud sahwi? Tetap. Jadi meninggalkan abadus sholah sengaja ataupun lupa tetap akhirnya sunnah sujud sahwi. Jadi buat yang ninggalin kunut pas tahiyat akhir dia mau sujud sahwi silahkan, sunnah tetap sujud sahwi ya. Supaya kita tidak membiasakan diri meninggalkan abadus sholah. Jadi penyempurna sholat sebetulnya ya, jangan, walaupun misalnya ditinggalkan itu tidak batal, tapi jangan sampai diabaikan. Jadi orang ngaji kalau manfaat malah diamalkan, malah makin bagus, jangan sampai malah makin jelek. Contoh, kita udah belajar bab wudu, dari dulu wudu bagus, mulai cuci tangan, kumur-kumur, basuh hidung, kemudian muka, sempurna pokoknya. Setelah ngaji ternyata kalau wudu yang wajib cuma 6. Kalau wudu yang wajib cuma 6 apa?
Niat, basuh muka, basuh tangan, basuh rambut, ngusap rambut, basuh kaki, tertib. Setelah dia tahu, oh ternyata wudhu itu yang wajib cuma 6. Niat, ngebasuh muka, ngebasuh tangan, ngusap rambut, kaki, tertib. Akhirnya pas dia wudhu langsung muka, tangan, rambut, kaki udah beres. Ini namanya ilmu yang tidak manfaat. Orang seharusnya kalau ngaji bertambah ilmu malah makin bagus amalnya. Bukan malah makin berkurang, makin menurun, makin jelek. Jadi seharusnya kalau kita ngaji untuk lebih membaguskan ibadah kita, membaguskan amalan kita, bukan malah makin bikin nurun, bikin merosot, bikin jatuh. Ya, itu namanya ilmu yang tidak manfaat. Nah, ilmu yang tidak manfaat seperti inilah yang berbahaya. Fa'alimun bi ilmihi lam ya'malan mu'adzabun min qabli ubadil watan. Itu dalam Nazm Zubatnya. Orang yang beramal, orang yang tahu. Fa'alimun bi ilmihi, orang yang alim, yang mengetahui, dengan ilmunya dia tidak mengamalkan, maka nanti akan tersiksa sebelum penyembah berhala diazab. Ya, akan disiksa sebelum penyembah berhala disiksa. Nauzubillah. Jadi ilmu itu kudu amal. Ilmu yang manfaat adalah ilmu yang bakalan diamalkan. Makanya semakin kita ngaji, oh ternyata sholat itu begini sempurna, harus semakin sempurna. Bukan malah semakin, oh ternyata sholat itu termasuk adabnya pakaiannya kudu bagus, kudu rapih, kudu memperindah diri. Ya kudu wayahna memperindah diri. Yang sebelum-sebelumnya laki-laki sholatnya pakai kaos oblong, oh diajarin kemarin sunah-sunah sholat kudu memperindah diri, ya. Karena Allah suka keindahan, kudu memperindah diri. Akhirnya pakaiannya bagus, pakaiannya indah, enggak lagi sholat pakai kaosnya, kaos oblong. Ya, kalau kita masalah sah kita nggak ngebahas itu. Ini penyempurna, ya, ini penyempurna. Mudah-mudahan ya, mudah-mudahan manfaat. Ini masih ada beberapa rukun lagi, ya, masih ada beberapa rukun lagi. Insya Allah kita akan lanjutkan dalam pertemuan selanjutnya. Insya Allah dalam keadaan sehat walafiat. Puasa Ramadan kali ini mudah-mudahan menjadi puasa yang penuh berkah buat kita semuanya. Oke, buat Insan Allah DM kita langsung bacain aja tanya jawab. Buat yang mau bertanya boleh, buat para pendengar yang ada di Radio Wadi FM wilayah Purwakarta, Subang, Karawang, atau juga yang sedang menyimak di streamingnya, atau juga yang sedang menyimak di live TikToknya, boleh mengirimkan pertanyaan via WA di 085959366691. Biasanya ada moderatornya, kita coba bacain aja pertanyaan yang sudah masuk. Kita nggak usah jeda iklan, nanti iklannya langsung sekaligus ya. Kita coba bacain pertanyaan yang masuk baik via WA atau juga baik via di TikTok. Tadi ada beberapa yang komen, coba kita lihat. Baik seputar pembahasan kita hari ini atau juga seputar yang lainnya boleh, mudah-mudahan ya, seputar puasa. Juga ada yang bertanya tadi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mengenai tentang ketika mandi air kemasukan ke dalam kuping batal ataukah tidak. Jadi itu sudah juga dibahas. Mandi ini kita bahas mandi. Kalau mandinya mandi sunnah, kalau mandinya mandi wajib, air masuk ke dalam kuping. Kayak sekarang hari Jumat nih. Sekarang hari Jumat kita disunahkan mandi. Laki-laki mau berangkat Jumat sunah mandi. Pas mandi ternyata air masuk ke dalam kuping nggak sengaja, masuk ke dalam telinga. Batal apa enggak? Nggak batal, karena mandi sunnah. Yang batal itu kalau bukan mandi sunnah, mandi seger-segeran. Jadi awas itu, hati-hati itu. Kepencet ini. Hati-hati ya. Buat yang ibu-ibu yang suka mandi, kalau mandinya bukan mandi sunnah, mandinya bukan mandi wajib, kalau air masuk ke dalam kuping, sekalipun tidak sengaja batal. Kenapa demikian? Karena mandinya sengaja. Disunahkan mandi itu nanti sebelum taraweh. Jadi termasuk sunnah-sunnah di dalam bulan puasa adalah kita disunahkan mandi setiap sebelum tarawih. Ya, setiap sebelum tarawih kita disunahkan mandi biar segar badan kita. Ya,
biar segar badan kita. Jadi kita disunahkan mandi itu sebelum sholat tarawih. Itu kita disunahkan mandi setiap hari. Saya kalau mandi itu udah mau berangkat sholat isya, mau berangkat sholat tarawih baru mandi. Ya udah habis sholat maghrib biasanya mandi. Itu disunahkan ya. Jadi seger mau sholat tarawih teh semangat. Ya mau sholat tarawih semangat, seger badan kita fit. Pokoknya mah seger lah ya, paham lah insya Allah. Jadi kalau mau mandi itu, atau kalau misalnya siang emang panas, mandinya separoh dari leher ke bawah. Nanti kalau udah buka, baru dari leher ke atas ke kepala diguyang dah, diceburkan dah, setelah dah itu mahnya. Jadi seperti itu. Jadi buat Insanullah DFM yang mau mandi itu kudu dilihat mandinya mandi apa. Kalau mandi sunnah nggak apa-apa, kalau mandi wajib nggak apa-apa. Kalau seandainya nggak sengaja masuk ke dalam kuping nggak batal ya. Tapi kalau mandi biasa seger-segeran biar basah, seandainya masuk ke dalam kuping sekalipun tidak sengaja tetap batal. Makanya hati-hati kalau mandinya nanti lah. Kalau mau mandi sebelum fajar atau nanti setelah maghrib, itu paling enak, paling aman. Sebelum fajar mandi, jadi udah habis buka nih jam 4 langsung mandi, itu kan masih ada itu. Atau nanti aja habis maghrib mandi. Jadi kalau mau 2 kali ya sebelum fajar mandi, setelah maghrib mandi. Kalau mau 2 kali. Siang-siang mandi emang beneran nggak boleh, yaitu tadi kalau airnya masuk ke dalam kuping nggak sengaja tetap batal. Kalau bukan mandi sunnah atau mandi wajib. Kalau mandi sunnah, mandi wajib, kalau nggak sengaja nggak apa-apa karena mandinya sunnah. Sama bab kumur-kumur juga sama. Nanti kita bahas khusus bab puasa insya Allah ya di hari-hari pertemuan berikutnya. Sekaligus nanti ada bab zakat fitrah untuk lebih ditegaskan lagi. Oke, assalamualaikum, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz mau tanya hukumnya berenang. Syukron. Tadi barusan berenang. Nih buat yang bertanya masih menyimak nggak ini? Akun atas nama Adnan batal. Ada kan menyampaikan, wah nggak batal. Kalau nggak salah pernah ada yang menyampaikan di televisi, Ustadz ya, Ustadz di televisi. Kalau nggak salah ya, dulu saya pernah mendengar langsung ada Ustadz di televisi, Ustadz TV biasa. Itu berenang nggak batal, nggak ada dalilnya cina. Berenang membatalkan. Tadi kita bahas sudah ya Allah, nggak ada dalilnya. Berenang batal ya Allah, nggak ngaji dia, nggak ngaji ya Allah. Kadang-kadang orang itu jawaban simpel, nggak ada dalilnya. Padahal ngawur ngomong kayak gitu, bukan nggak ada dalilnya. Berenang batal sholat bukan nggak ada dalilnya, ente nggak ngaji gitu, ente ngajinya baru sepotong. Coba ngaji dulu atuh, belum ngajinya bener udah ada di TV ya, berat jadinya. Jadi kalau berenang sama ya, berenang mungkin nggak, kalau bisa nggak air nggak masuk ke kuping, nggak bisa kan, ya batal. Jadi pelajarilah jadi kadang orang nggak ada hadisnya, pelajari coba apa yang membatalkan puasa gitu. Jadi lucu kadang-kadang pelajari, jadi nggak ngerti apa yang membatalkan puasa, udah dikit-dikit nggak ada dalilnya, padahal dia yang nggak mau ngaji, males ngaji. Apa yang membatalkan puasa? Di antaranya yang membatalkan puasa adalah masuknya sesuatu ke setiap rongga terbuka. Itu membatalkan, baik nggak harus lewat mulut, lewat hidung, lewat kuping, lewat bawah. Di setiap lubang yang terbuka ada masuk sesuatu, batal. Makanya suami istri berhubungan batal. Kan nggak makan kan? Makan nggak? Nggak makan, tapi batal. Ada seorang istri ya, siang-siang misalnya nggak, nanti malah ada kafaroh ya. Tapi kafaroh itu khusus buat laki-laki ya. Kafarah itu khusus buat laki-laki. Seperti apa penjelasannya nanti ya. Itu panjang nanti. Beserta kafarohnya seperti apa, panjang. Intinya, kudu pakai ilmu lah, segala sesuatu kudu belajar. Jadi setiap sesuatu masuk, korek kuping termasuk ngorek-ngorek kuping pakai cotton bud, pakai bulu ayam. Aduh enak geli-geli masukin bulu ayam ke dalam telinga, batal. Batal. Walaupun nggak kenyang ya batal. Itu makanya
pelajarilah apa saja yang membatalkan puasanya. Pelajarilah. Terus gimana nih, ini saya pengen korek kuping, nanti korek-korek kupingnya abis maghrib. Kalau mau korek-korek kuping nanti abis maghrib, ya abis maghrib silahkan korek-korek sepuas-puasnya ya. Apalagi abis tarawehnya sok mangga dikorek-koreknya, cuman hati-hati aja ya. Hati-hati aja, masya Allah luar biasa. Itunya batal, ininya korek-korek kuping sampai masuk ke dalam itu batal ya, batal. Jadi berenang bagaimana? Nah, mudah-mudahan sudah terjawab ya. Sama seperti mandi, sekalipun nggak sengaja memasukkan air ke kuping, dengan dia berenang sama seperti mandi, batal ya. Jadi udahlah, kudu betul-betul nanya itu, jangan ngasal ya, harus cari tempat ngaji, harus ke guru, harus ke ustadz. Jangan sampai itu tadi di TV, ini mah di TV saya menyaksikan ada orang nanya, bagaimana Pak Ustadz hukumnya berenang? Dia bilang nggak apa-apa, nggak batal, nggak ada dalilnya kalau berenang itu membatalkan puasa. Ya Allah ya Robbi, ngawur. Astagfirullah, ini nggak ngaji ini orang, dikit-dikit nggak ada dalilnya. Ustadz tentang istihadoh, sebetulnya kita di sini ada kajian khusus bab wanita, cuman belum jalan lagi sih, kitanya masih belum bisa mengatur waktu khusus tentang wanita. Jadi memang wanita wajib memahami. Nanti kita buka kajian insya Allah kitab namanya Ibanah wal Ifadah. Itu khusus kajian seputar wanita. Kita pernah kalau nggak salah hampir menghatamkan kitab tersebut. Ya, itu berkaitan tentang perempuan. Laki-laki juga kudu tahu. Laki-laki juga harus tahu karena dia kan mau punya istri atau punya anak gadis. Itu harus dikasih tahu. Termasuk ilmu yang wajib. Ada hadis kan gini, Thalabul ilmi fardhatun ala kulli muslimin. Belajar ilmu itu wajib bagi setiap muslim. Termasuk ilmu yang wajib dipelajari, oleh setiap muslim, bagi perempuan muslim bagi perempuan Islam ya, muslimah, adalah yang berkaitan tentang haid, nifas dan istihadah. Termasuk ilmu yang wajib diketahui oleh seorang perempuan adalah yang berkaitan tentang haid, nifas dan istihadah, karena dia ngalamin. Itu wajib dipelajarin. Karena tidak semua darah dia tidak sholat. Ada kalanya perempuan keluar darah tapi tetap dia sholat. Nah itu tadi ketika darahnya istihadah. Makanya perempuan harus bisa membedakan mana itu darah haid, mana itu darah nifas, mana itu darah istihadah. Kalau darah haid maka dia tidak sholat, darah nifas dia tidak sholat, tapi darah istihadah dia sholat, harus tetap sholat. Berapa banyak perempuan tidak mengerjakan sholat hanya gara-gara ada darah, padahal itu bukan darah haid, padahal itu bukan darah nifas. Akhirnya dosa, ninggalin sholat berapa lama ya. Makanya batasannya secara umum, secara global ya, nanti kita ada kajiannya khusus. Darah haid itu ada sifatnya. Darah haid itu ada batasannya. Yang pertama, nggak boleh kurang dari 24 jam, nggak boleh lebih dari 15 hari. Itu darah haid. Jadi sekali lagi, darah haid tidak boleh kurang dari 24 jam, tidak boleh lebih dari 15 hari. Kalau ada seorang perempuan keluar darah cuma 1 jam, bukan darah haid, wajib dia tetap wajib sholat. Ada seorang perempuan keluar darah setiap hari 1 jam selama 10 hari. Ini gambaran umum ya. Ada seorang perempuan, ini kudu betul-betul fokus nih, buat yang sedang menyimak kudu betul-betul fokus nih. Saya harus ngulang-ngulangin. Jadi ada seorang perempuan keluar darah setiap hari 2 jam. Anggaplah 2 jam selama 10 hari. Jadi selama 10 hari keluar darah, perharinya hanya 2 jam. Kita total sekarang. Hari pertama 2 jam, hari kedua 2 jam, hari ketiga 2 jam, sampai hari ke-10 berhenti. Totalnya berapa? Kalau setiap hari 2 jam dikali 10 hari berarti totalnya 20 jam. Itu darah haid apa bukan selama 10 hari? Bukan. Artinya selama 10 hari dia wajib qodok sholatnya. Qodok sholatnya. Kenapa bukan dikatakan darah haid? Karena tidak memenuhi syarat. Apa syaratnya?
kurang dari 24 jam. Jadi itu perempuan, buat yang sedang menyimak, perempuan atau juga laki-laki, untuk disampaikan ke istrinya, untuk disampaikan ke putrinya, kalau darah itu kurang dari 24 jam bukan darah haid, itu darah istihadah. Artinya wajib dia sholat. Nah, kembali kepada contoh saya tadi. Saya ngasih contoh, ada seorang perempuan keluar darah 10 hari. Perharinya hanya 2 jam. 2 jam, 2 jam, totalnya berarti 20 jam. Maka hari pertama sampai hari ke-10 ini perempuan bukan datang bulan tapi istihadah. Perempuan yang sedang istihadah. Artinya 10 hari itu dia wajib qodho sholat. Ini berapa banyak perempuan ngambil inisiatif yang salah. Inisiatif yang salahnya bagaimana? Kalau ada darah, dia nggak sholat. Kalau berhenti, baru dia sholat. Mandi, dia sholat. Padahal nggak sesimpel itu. Ada syaratnya. Syaratnya apa? Harus memenuhi minimal bilangan, minimal jumlah. Nggak boleh kurang dari 24 jam. Jadi contohnya begitu ya. Ada seorang perempuan, jadi prosesnya kayak gimana pun keluarnya nggak boleh kurang dari 24 jam. Oh, sehari 6 jam, hari kedua 6 jam, hari ketiga 6 jam, hari keempat 6 jam, hari kelima 6 jam, hari ketujuh 6 jam. Total berapa? Lebih nggak dari 24 jam? Lebih. Hari pertama sampai hari ke-6 atau hari ke-7 semuanya haid. Itu ada cuma 6 jam keluarnya, sisanya nggak keluar. Iya, semuanya dihitung haid. Artinya nggak sholat dia di situ. Ya, karena lebih dari 24 jam. Juga poin yang kedua, setelah nggak boleh kurang dari 24 jam, juga nggak boleh lebih dari 15 hari. Jadi perempuan ingat nih, pernah beberapa kali datang, pernah beberapa kali juga bertanya. Kalau perempuan udah lebih dari 15 hari keluar darah, berarti ada istihadah di sana. Tinggal berapa hari istihadahnya, itu yang perlu ditanyakan ke ustadz. Ya, itu yang kalau istihadah puasa, ya istihadah puasa. Jadi yang nggak puasa itu kalau haid, ya kalau haid, dia tidak puasa, tidak sholat. Hanya saja yang wajib diqodho adalah sholatnya, puasanya. Yang wajib diqodho adalah puasanya, sholatnya tidak. Ya, itu berikut dengan riwayat. Nanti kita kaji, insya Allah kita kaji ya, secara gamblang. Yang jelas perempuan harus bisa membedakan mana itu haid, mana itu nifas, mana itu istihadah. Karena itu simak terus kajian Panji Duha. Ya, simak terus kajian Panji Duha yang mudah-mudahan jika tidak ada halangan hadir setiap hari dengan beragam tema. Ada kajian fikih ibadah, ada kajian fikih khusus wanita, dan juga ada kajian fikih pernikahan, juga ada kajian fikih muamalah insyaallah. Simak terus program Panji Duha yang mudah-mudahan jika tidak ada halangan hadir setiap hari mulai jam 9 pagi sampai dengan selesai. Ya, buat jam 9. Buat yang sedang menyimak di live, silahkan boleh di follow. Nanti insya Allah kita follow balik. Ya, insya Allah kita follow balik setelah live berakhir. Oke, juga buat Insanallah Wadi FM yang sedang mendengarkan di radio Wadi FM, juga jangan lupa untuk menyimak kajian-kajian tersebut. Jadi buat yang bertanya barusan, mudah-mudahan cukup jelas ya. Nanti untuk lebih terperincinya kita akan bahas di satu pertemuan khusus membahas bab dunia kewanitaan, insya Allah mudah-mudahan dalam keadaan sehat walafiat. Sekarang simpelnya saya kasih masukan aja secara sederhananya. Buat yang nggak ngerti bab ini, ketika terjadi catat aja. Oh, saya hari ini keluar cuma 2 jam, besok 2 jam. Nanti tinggal bawa catatan itu ke seorang ustadz atau ustazah untuk memberikan hukum. Nanti dia akan paham. Ya, oh yang ini head, oh yang ini head semua, oh yang ini istihadah sekian hari, nanti gitu. Jadi kalau nggak paham, alternatifnya kalau kita peduli sama syariat seperti itu, supaya hati-hati. Karena berapa banyak perempuan nggak sholat padahal dia wajib sholat.
Karena tidak bisa, karena nggak tahu itu istihadah, akhirnya dia nggak sholat. Padahal wajib sholat, akhirnya nggak dikodok, mati punya tanggungan sholat. Nah ngeri, dahsyat. Di akhirat yang dimaafkan cuman 2. Di akhirat nggak tahu, dimaafkan cuman 2. 1, karena dia jauh dari ulama. Lah sekarang ulama banyak, tempat bertanya banyak, di medsos bisa. Saya suka live kajian Wadi FM Purwakarta atau Wadi FM Bogor atau Wadi FM Subang, udah memberikan kajian-kajian banyak. Pokoknya banyak, ustadz di wilayah kita juga banyak. Kitanya yang nggak mau ngaji atau yang terlalu sibuk ya, sehingga nggak menyimak kajian-kajian, kadang-kadang begitu. Jadi yang nggak dimaafkan nanti di akhirat, kenapa kamu kok punya kodok nggak dibayar, kamu ninggalin sholat, atau apalagi kamu sholatnya nggak bener, ininya nggak bener, saya nggak tahu. Nah nanti nggak taunya diterima apa enggak, dimaafkan apa enggak, ditolerir apa enggak, dilihat nggak taunya apa. Oh dia mah baru masuk Islam selama beberapa hari sebelum dia meninggal, banyak sholatnya karena memang baru masuk Islam, masih proses belajar, dimaafkan. Oh dia nggak tahu karena memang dia hidupnya terpencil, ada di tengah hutan, ada di tengah gurun padang pasir, nggak ada pengajian, nggak punya HP, nggak ada medsos. Waduh, yang dakwah ke situ belum sampai, pernah ada cuma nggak betah, misalnya, langsung balik lagi. Jadi banyak yang nggak tahu seputar beribadah. Dimaafkan nggak? Dimaafkan. Kalau contohnya begitu, dia tinggalnya di mana? Nggak tahu tinggalnya di mana. Tinggalnya di Purwakarta, tinggalnya di Subang, tinggalnya di Bogor, tinggalnya Ustadz ada nggak? Ada. Pesantren banyak, pengajian rutinan numpuk. Nggak tahu, nggak bisa dimaafkan. Ente nggak mau ngaji, ente males. Seperti itu ya. Jadi ayo semangat kita tolak ngaji. Cuman memang perlu jangan salah tempat buat ngaji, ya. Jangan salah tempat buat ngaji. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Lihat latar belakangnya, dari mana dia dapetin ilmu. Jangan sampai yaitu akhirnya ujung-ujung bubar ngaji, orang yang kunut disalahin. Udah ngaji dapat seminggu, yang maulid disesatin. Udah nggak beres kalau modelnya begini ya. Khair insyaallah, mudah-mudahan sekali lagi kita tutup majlis ini dengan baca surat Al-Fatihah, termasuk kita kirimkan pahala, kirimkan doa untuk guru kita ya, seorang ulama, seorang dai ilallah, seorang yang Masya Allah zuriyah Nabi SAW, yaitu Al-Habib Hasan bin Ja'far As-Segaf yang wafat pada hari kedua Ramadan ya, yang dikebumikan kemarin ba'da zuhur. Masya Allah banyak para ulama, para habaib, para kiai takziah hadir, banyak sekali, luar biasa. Kita mudah-mudahan ikut mendapatkan manfaat barokah dengan surat Al-Fatihah. Kita kirimkan secara khusus untuk beliau. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengampuni kekhilafan, kesalahan, menerima segala macam amal soleh, menjadikan yang ditinggalkan anak-anak putra putri menjadi anak-anak yang soleh soleha, menjadi generasi penerus perjuangan beliau. Juga para santri-santrinya mudah-mudahan menjadi santri-santri yang berkualitas, santri-santri yang soleh, yang soleha juga buat kita semuanya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berikan kita panjang umur dalam keberkahan, mudah-mudahan hajat-hajat kita terkabul dunia dan akhirat. Mudah-mudahan dikaruniai kita anak-anak yang soleh soleha, rumah tangga kita rumah tangga yang sakinah mawaddah warahmah. Kemudian juga yang sedang mengalami kesulitan dalam berbagai macam hal, mudah-mudahan diberikan jalan keluar, diberikan kemudahan. Yang sedang galau, yang sedang gelisah, mudah-mudahan dihilangkan kegalauannya, kegelisahannya, diganti dengan kebahagiaan, kesenangan. Dan yang sedang hamil, mudah-mudahan dimudahkan hingga proses melahirkan, anak yang lahir jadi anak yang soleh soleha. Yang belum bertemu jodoh, mudah-mudahan dipertemukan jodohnya, pasangan-pasangan yang soleh, yang soleha, dengan niat-niat yang banyak, hajat-hajat kita yang banyak. Ala hadhihi niyyah wa likulli niyyah soleha husnul arwah habibah anallah ya wa ala niyati syifa qabli du'a dafil bala wa nas'ada wa ala niyya anallahi nawir qulubana wa yastur uyubana wa yaftah alina futuha arifin wa likulli niyyah salihah wa ila hadrat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa barak wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin.
Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yaumiddin, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma bihaqqil Fatihah wa sirril Fatihah wa karamatil Fatihah wa nuril Fatihah biman unzilat 'alaihil Fatihah. Allahumma hrusna bi 'ainika la tanam wa qnufna bi kanafika la yuram bi rahmatika ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi wa barak wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wa lakum minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum, simak di acara yang lain insyaallah. Doakan kami. Buat yang bertanya nanti boleh tanyakan kembali.